Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga tetap semangat belajar. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar di rumah saja dengan mata pelajaran matematika. So, tatap terus handphone kalian, perhatikan, catat, dan pelajari. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe channel saya, Timor Andi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar dari rumah saja melalui tayangan channel YouTube di Timor Andi Channel. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika dan kita juga akan membahas tentang penyajian data. Nah, sebelum belajar anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Nah, Bapak akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Bagaimana cara membaca dan menyajikan data? Nah, pertanyaan ini akan kita bahas pada pembahasan materi berikut ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat membaca dan menyajikan data dengan benar. Baiklah anak-anak, sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data dapat disajikan ke dalam bentuk tabel. Data juga dapat disajikan ke dalam bentuk diagram. Nah, berikut ini adalah macam-macam diagram. Antara lain, yang pertama adalah diagram gambar, kemudian diagram batang, diagram garis, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Baiklah, Bapak akan mulai dari data yang disajikan ke dalam bentuk tabel. Penyajian data dengan tabel. Soalnya, apabila diketahui data berat badan 20 siswa sebagai berikut. Ya. Nah, kita susun data tersebut dengan menggunakan tabel. Kita tulis judulnya tabel berat badan siswa. Kita bikin 3 kolom dan masing-masing kolom kita beri judul berat badan per kilogram, turus, dan frekuensi. Nah, kita lihat dulu di data berat badan yang terendah adalah atau terkecil adalah 22 kg. Kemudian kita lihat lagi 24 kg. Kemudian yang terkecil ketiga adalah 26 kg. Lanjut 28 kg, 30 kg,
35 kg, dan yang terakhir 45 kg. Nah, kita lihat banyaknya data dari masing-masing berat badan tersebut. 22 kg, apabila kita baca dalam data ada 2, maka kita tulis turusnya dengan 2 batang. Kemudian 24 ada 3 data, maka kita tulis turusnya 3 batang. Kemudian 26 ada 2 batang. Kemudian 28 ada 3 batang. Kemudian 30 ada 6 batang. Kemudian 35 ada 3. Dan yang terakhir 45 ada 1 batang. Nah, dari tulis tersebut kita tulis frekuensinya dalam angka. 2 batang kita tulis 2, 3 batang kita tulis 3, dan seterusnya. Kemudian kita jumlah frekuensinya. Total frekuensinya adalah 20 sesuai dengan datanya, yaitu 20 siswa. Tetapi kalau tidak sesuai berarti masih ada kesalahan. Kemudian penyajian data dalam diagram. Yang pertama adalah diagram gambar. Diagram gambar disebut juga diagram lambang atau piktogram. Diagram gambar biasanya digunakan untuk menyajikan jumlah data yang cukup besar. Contoh diagram gambar sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan data-datanya, banyaknya data digambar dengan sesuai banyak datanya. Misalnya plastik digambar dengan plastik, kaca digambar dengan kaca. Kemudian kalau jumlah penduduk maka digambar orang. Nah, itu di Kelurahan B ada gambar orang separoh. Berarti karena 1 orang mewakili 100 orang, maka kalau separoh berarti 100 dibagi 2, yaitu 50 orang. Jadi kalau 1 orang mewakili 100, maka kalau tertulisnya 50 orang, maka gambar orangnya hanya separuh saja. Nah, kalian juga bisa membuatnya di rumah, ya. Kemudian yang kedua ada juga diagram batang. Apa itu diagram batang dan bagaimana caranya? Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang antara lain 1. Menggambar sumbu mendatar dan tegak, kemudian menentukan skalanya. Sumbu mendatar menunjukkan jenis kategori. Kemudian sumbu tegak menunjukkan frekuensinya. Mari kita saksikan menggambarnya. Judulnya diagram ternak PT Jaya. Yang pertama kita gambar sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Kemudian kita masukkan kategori dan frekuensinya. Ya. Ada 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor. Kemudian kategorinya ada ayam, bebek, kambing, dan sapi. Kemudian menggambar batang tepat pada frekuensinya. Semisal ayam ada berapa ekor, ya. Tinggi batang menunjukkan frekuensinya, ya. Ayam ada 40 ekor, maka kita gambar batangnya sampai menjulang ke 40 ekor. Kemudian bebek 60, kambing 30, dan sapi 20 ekor. Lanjut ke diagram garis. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram garis antara lain 1. Menggambar sumbu mendatar dan tegak, kemudian menentukan skala.
Kita tulis lagi diagram ternak PT Jaya, gambar sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kemudian kita tulis frekuensinya dan kategorinya. Sama ya, ayam, bebek, kambing, sapi kategorinya, frekuensinya 10 hingga 70. Kemudian menentukan titik, kemudian menggabungkan titik-titik secara beraturan. Misalnya ayam ada 40, kita garis 40 mendatar, kemudian ayam tegak. Lanjut bebeknya ada 60, kambingnya ada 30. Kambingnya 60, sapinya 30. Kemudian tandailah titik-titik dengan noktahnya. Ayamnya titik temunya kita beri titik, bebek juga sama, kambing, sapi juga beri titik pada ujung pertemuannya. Hubungkan noktah yang ada dengan garis. Kita garis kemudian dari titik satu ke titik yang terakhir. Nah, inilah yang disebut dengan diagram garis ya. Kemudian diagram lingkaran. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran antara lain, yang pertama, ubahlah data dalam bentuk sudut derajat atau persen. Ya, nanti kalau diketahui datanya berapa, maka dirubah dulu ke persen atau ke derajat. Kemudian gambarlah sebuah lingkaran. Nah, kita gambar sebuah lingkaran dulu. Kemudian bagilah lingkaran sesuai sudut atau persen sehingga terbentuk diagram lingkaran. Nah, lingkaran kalau seperempat dalam persen adalah 25%. Kalau dalam derajat atau sudut adalah 90 derajat. Nah, kita perhatikan ayam 40% sehingga bentuknya seperti itu. Kambing 20%, sapi 15% dan bebek 25%. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah apabila diketahui data tinggi badan 15 siswa sebagai berikut: 125, 105, 120, 110, 115, 110, 105, 125, 114, 110, 115, 125, 110, 114, 110. Nah, tugas kalian buatlah penyajian data dengan menggunakan tabel. Kalau belum paham, buka lagi tadi yang paling ujung. Baiklah anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Bapak, di channel Timur Andi Channel. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.